Bismillah, alhamdulillah, asyukurulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Pemirsa atas Dik TV yang dimuliakan Allah, kita kembali kepada lanjutan pembahasan al-auladu zinatun wa fitnah. Pada pembahasan terdahulu kita membahas al-auladu zinatun, bahwa anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Yang sekarang adalah al-auladu fitnatun, anak-anak itu adalah fitnah. Al-auladu fitnah didasarkan kepada firman Allah Ta'ala Quran surat At-Taghabun ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Bahwasanya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah, dan di sisi Allah ada pahala yang besar. Pemirsa tasdik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata fitnah dalam bahasa kita sering diartikan sebagai makna yang lain, sebagai tuduhan atau sebagai anggapan yang tidak benar terhadap seseorang. Nah, itu sebenarnya adalah tuhmah, ya, menurut yang asli dalam bahasa Arab. Kata fitnah dalam bahasa Arab sendiri memiliki beberapa arti, yaitu bisa berarti cobaan yang menimpa manusia, atau boleh jadi dikatakan sebagai ujian, atau memalingkan dari jalan kebenaran dan menolak kebenaran itu. Bisa juga berarti siksa atau kesyirikan dan kekufuran dan lain sebagainya sesuai dengan konteks yang dimaksudkan dalam suatu kalimat. Sedangkan kata fitnah yang disebutkan dalam Quran surat At-Taghabun ayat 15 yang berkaitan dengan pendidikan tadi dapat diartikan sebagai cobaan atau ujian. Tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwa anak-anak adalah ujian bagi seorang hamba, ujian bagi orang tua, ujian bagi guru-gurunya di sekolah. Walaupun kecintaan seseorang terhadap anak-anak pada dasarnya adalah sesuatu yang wajar. Wajar dan memang harus orang tua, guru mencintai anak-anaknya, mencintai anak-anaknya di rumah, di sekolah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Kahfi ayat 46 yang tadi disebutkan, pernah dibahas pada bab yang kemarin sebelumnya tentang perhiasan dunia. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Dengan memiliki anak maka manusia akan merasa bahagia. Akan tetapi perlu diingat bahwa anak-anak adalah ujian. Anak-anak adalah satu dari sekian banyak amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji manusia. Maka hati-hati jangan sampai hal itu membuat seseorang menjadi lalai dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat kita saksikan bagaimana kehidupan pada zaman modern yang serba mudah ini. Fasilitas hidup semakin mudah didapat, akan tetapi pergaulan anak-anak semakin mengkhawatirkan. Anak-anak kita kehilangan adab dalam segala hal, dalam kehidupan kita. Hal itu jangan sampai merenggut anak-anak kita menuju kepada kehidupan yang berakibat kepada diri kita dan anak-anak kita menjadi hidup sengsara, baik di kehidupan dunia ini maupun di akhirat kelak. Kita harus ingat bahwa tujuan yang sebenarnya dalam pendidikan Islam adalah menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan seluruh generasi kita mendatang. Tidak hanya di kehidupan dunia ini saja, tetapi juga kehidupan yang kekal kelak setelah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu indahu ajrun adzim, dan di sisi Allah ada pahala yang besar. Maka seseorang harus bisa menghadapi ujian itu untuk menunaikan amanah tadi, amanah anak-anak. Yaitu dengan membina anak-anak kita dengan baik. Artinya jika seseorang mampu memelihara, mengasuh, dan mendidik anak-anaknya sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.